Oke guys, selamat datang di channel Badars17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana kelompok Kelvin dan para pahlawan kembali ke Deramis dengan menggunakan alat teleportasi. Sekembalinya di katedral, mereka menerima kabar dari Kardinal Sai bahwa anak-anak panti asuhan Leaveil telah diculik. Dan penculik itu meninggalkan sebuah surat untuk Colette dan pahlawan. Nah, isi surat itu menyatakan pada mereka untuk datang ke katakombe roh pahlawan jika ingin anak-anak panti asuhan Leaveil selamat. Nah, di sini Kardinal Sai ingin menyatakan sesuatu pada Colette meski sulit baginya untuk mengatakannya. Tanpa ragu sedikit pun Colette mengizinkan Kardinal Sai untuk bicara. Kardinal Sai memberitahu Colette bahwa pemicu dari insiden ini dilakukan oleh faksi anti Melvina yang memuja Dewi Alearis. Kardinal Sai juga telah mengirim pesan pada Kaisar Philip. Namun, Sai menyarankan Colette agar tetap berhati-hati bahkan di kota, karena siapapun yang Colette kenal bisa menjadi musuh. Setelah mendengarnya, Colette pun mengerti dan meminta Sai untuk memberitahu situasi saat ini. Sai menjelaskan bahwa para pemuja Dewi Alearis sudah memasuki pintu katakombe roh pahlawan. Mereka sudah mengambil tindakan ketika Sai menerima kabar dan berhasil karena beberapa kesatria suci dan tentara yang ditempatkan di istana menjadi pengkhianat. Dengan situasi seperti itu, Colette merasa bersalah karena membawa Kapten Cliff bersamanya di kolam ajaib, sehingga situasi menjadi buruk. Terlepas dari keterangan Kardinal Sai, Sutola bertanya pada Colette apakah katakombe roh pahlawan ini ada di bawah katedral agung. Di waktu yang bersamaan, Kelvin mengambil kesempatan untuk berbicara. Kata Kelvin, dia juga ingin tahu, mereka itu apa sih? Katakombe ada dalam namanya. Jadi ini kuburan masa bawah tanah? Dengan pertanyaan dari Sutola dan keingintahuan Kelvin, Colette berkata kalau dia belum benar-benar memberitahu ini pada pahlawan. Tapi, Colette rasa ini adalah waktu yang tepat. Sambil berdiri untuk mengintip dari jendela katedral, Colette memberitahu bahwa ada dua penjara bawah tanah di kota Deramis. Yang pertama, itu adalah tempat pelatihan pahlawan yang baru dipanggil dan kesatria suci. Pernyataan dari Colette membuat Toya ingat kenangan itu. Tapi Setsuna menyikup pinggang Toya untuk tidak membahasnya sekarang. Toya lalu minta maaf dan meminta Colette melanjutkannya. Nah, untuk yang kedua, Colette bilang tempatnya jauh di bawah katedral, yang disebut sebagai katakombe roh pahlawan. Dungeon itu memiliki 10 lantai, disebut sebagai dungeon karena banyaknya roh jahat yang berkeliaran di sana. Dengan pernyataan Colette membuat Dahak bertanya tak percaya para penganut Alearis ini mengurung diri di sana. Colette menjawab bahwa kekuatan roh di setiap lantai itu berbeda. Jadi Colette curiga mereka para penganut Dewi Alearis berada di lantai yang lebih tinggi. Berkat kesatria suci dan pendeta yang menjaga dua lantai aman untuk digunakan sebagai pemakaman. Namun, bahaya meningkat jika masuk terlalu dalam. Bahkan mungkin ada monster rank S di level terendah. Terlebih lagi, itu berubah menjadi labirin mulai dari lantai 3 dan sangat luas. Kelvin bertanya, kenapa dibuat seperti itu? Colette menjawab bahwa level terendah dibuat untuk mengubur paus dan orakel. Jadi, labirin dimaksudkan untuk mencegah siapapun mencapainya.
Setelah mendengar keterangan dari Colette, Kelvin tidak bisa membayangkan orang-orang percaya Laris dengan mudah melewati jebakan itu. Jadi untuk jaga-jaga, Kelvin bertanya melalui jaringan pada Sarah dan Angie, bisakah kemampuan deteksi mereka mencapai Katedral Agung dari sini? Sarah menjawab bahwa biarawati dan anak-anak telah dipisahkan di beberapa lantai, tetapi dia harus lebih dekat untuk mengetahui lebih banyak. Angie juga setuju, itu yang dia dapatkan juga. Angie bisa merasakan seseorang di level terdalam. Mendengar mereka memiliki seseorang yang mampu mencapai ujung penjara dengan para sandera, bagi Kelvin ini sangat menarik. Secara pribadi, Kelvin hanya ingin menyerbu masuk. Tetapi, karena mereka memiliki sandera, Kelvin tidak punya pilihan selain mengendalikan diri. Saat ini, berada di tengah-tengah pertemuan strategi. Mereka yang hadir termasuk parti Kelvin, para pahlawan, Colette, Cliff, Philip, dan Sai. Mereka semua duduk mengelilingi meja bundar dan seharusnya berbicara tentang bagaimana menangani situasi penyanderaan. Tetapi arah diskusi menyimpang dari jalur, dan itu terutama kesalahan Philip. Sehingga Melvina menghentikan candaan Philip dan mengingatkannya bahwa mereka memiliki batas waktu sampai senja. Philip mendengarkan kata-kata Melvina dan akan mulai serius. Kelvin berpikir Melvina seperti ibu dari anak bermasalah. Melalui jaringan, Melvina tidak keberatan jika Kelvin ayahnya. Menurut Melvina, dalam kasus Philip, bagaimanapun dia sebagian bertindak seperti ini dengan sengaja. Saat dia tampaknya paling banyak bermain-main, dia berpikir paling keras. Lebih tepatnya itu seperti 2:1. Tapi Kelvin bingung sisi mana yang 2 dan sisi mana yang 1. Jika setengah otaknya untuk main-main, bukankah dia seorang suci? Tiba-tiba, ekspresi wajah Philip berubah. Philip menyimpulkan bahwa permintaan faksi Laris adalah Colette dan pahlawan datang ke katakombe roh pahlawan. Dalam surat tertulis mereka akan membunuh para sandera saat senja jika tidak bergegas. Tapi, sejujurnya, Philip rasa itu bukan tujuan mereka sebenarnya. Colette bertanya apa yang membuat Philip berpikir begitu. Tapi dengan sebutan yang mulia. Philip menyuruh Colette memanggilnya ayah. Lalu Philip mengutarakan alasannya. Philip bilang faksi Laris ini telah bersembunyi sejak posisi Dewi Dunia jatuh ke tangan Melvina. Philip tidak bisa membayangkan mereka tiba-tiba menjadi cukup berani untuk keluar. Apalagi mereka tahu Philip bisa saja mengirim para kesatria dan tidak peduli para sandera mati atau tidak. Terlebih lagi, hal yang mengganggu Philip di mana mereka tidak hanya meminta Colette, tapi juga para pahlawan. Jadi, Philip rasa mereka punya orang lain bersama mereka. Atas dugaan dari Philip, kata pertama yang muncul di benak Kelvin keluar dari bibirnya adalah para rasul. Philip mengangkat bahu sebagai tanggapan dari dugaan Kelvin. Menurut Philip, berdasarkan informasi yang Kelvin dan Melvina bawa, kesimpulan itu masuk akal. Dengan itu, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan bahkan pahlawan. Surat itu secara tidak langsung mengacu pada kebangkitan Laris. Jadi, Philip yakin mereka mengincar hal lain. Kata Kardinal Sai, hanya ada satu hal yang mereka incar. Philip mengangguk sebagai tanggapan. Colette yang tampak bingung bertanya apa itu. Philip menjawab, suatu benda yang tersegal di lantai terdalam. Colette masih bingung karena satu-satunya yang ada di sana hanya kuburan para paus dan Colette masa lalu. Philip bilang ada hal lain di bawah sana yang belum dia beritahukan pada Colette. Philip lalu memastikannya pada Melvina. Namun Melvina tidak bisa menjawab dengan menggunakan tubuh buatan ini. Philip lalu minta izin untuk mengatakannya.
Setelah diberi izin oleh Melvina, Philip memberitahu mereka bahwa di bagian terdalam dari katakombe itu adalah senjata kesayangan Learis, yaitu gerhana tombak suci. Meski tidak sekuat dulu, jika jatuh ke tangan salah satu rasulnya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi Philip menyarankan untuk tidak khawatir, karena di sekitar tempat itu sudah terpasang banyak jebakan. Jadi seberapa kuat pun rasul ini, dia tetap akan kesulitan. Philip bilang, lagi pula dialah yang merancang katakombe, dan itu sangat sulit sehingga Philip pun lupa cara menonaktifkan semuanya. Setelah mengatakan itu, Philip tertawa. Tapi untungnya saya masih mengingatnya, dan itu mengejutkan Philip. Saya bilang, seperti yang dikatakan Philip, senjata itu sendiri dilindungi oleh penghalang yang didirikan oleh orakel pada zaman itu. Jadi, saya yakin itu cukup untuk setidaknya memberi mereka waktu. Philip setuju dengan saya. Philip lalu bertanya apakah Kelvin punya ide, dan sebaiknya tidak melibatkan Colette dalam bahaya. Karena jika Melvina bertanya, Philip yakin dia akan menjawab ya tanpa berpikir dua kali. Colette bahkan mungkin akan berjalan telanjang di jalanan jika perintah itu datang dari sang dewi sendiri. Setelah memikirkannya, Kelvin bilang dengan perlahan kalau dia punya rencana, tapi dia membutuhkan kerjasama mereka. Saat ini, di pintu masuk katakombe Roh Pahlawan, sekarang dipasang perisai barikade. Di belakang barikade itu berdiri barisan kesatria suci dan tentara yang menguatkan diri di balik perisai besar. Dan di belakang ada seorang pria dengan pakaian pendeta yang meneriakkan perintah sambil menekan satu tangan ke telinganya. Di sisi lain barikade itu, Kardinal Marcel Gottes mencoba untuk berdialog dengan orang-orang pemuja Dewi Learis, meminta mereka menghilangkan hambatan ini dan membuka jalan. Tetapi kata-katanya jelas tidak didengar. Semua yang dia dapatkan kembali adalah penghinaan. Seorang kesatria suci tiba-tiba berlari masuk dan berbisik di telinga Marcel. Dia memberitahu Marcel kalau Colette akan segera datang. Marcel dan pria lain berseru kaget. Lalu kesatria meyakinkan Marcel bahwa informasi ini datang dari Sai dan Clive. Berita menyebar di antara jajaran, menciptakan kegemparan yang signifikan. Tidak butuh waktu lama bagi penganut Learis untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Hanya masalah waktu sebelum mereka juga mengetahui kedatangan Colette yang akan datang. Namun, mereka tidak sendirian. Ada pihak ketiga yang juga mulai bergerak. Dua sosok yang bertengger di atap dungeon tempat pelatihan penjaga. Saat ini sedang mengintip ke dalam katedral besar melalui jendela. Menara ini adalah penjara bawah tanah dan tentu saja berisi banyak monster. Namun, semua monster dari semua lantai sampai tempat mereka berdiri telah dilenyapkan. Melalui jaringan, sosok itu melaporkan bahwa gerakan dikonfirmasi di kedua sisi. Berita tentang Colette sepertinya telah menyebar. Lalu dijawab oleh seseorang dengan berkata, "Bagus, semuanya ayo pergi." Saat ini, seorang wanita biarawati sedang bersembunyi di bayang-bayang tangga yang mengarah dari Katedral Agung ke katakombe. Dia telah melayani Ordo Suci Rin selama 5 tahun terakhir, tetapi diam-diam memuja Dewi Learis. Setelah mendengar dari temannya bahwa pemberontakan telah dimulai, wanita itu segera bergegas untuk bergabung dengan mereka. Saat ini, dia memiliki transceiver di telinganya dan mengawasi setiap penyusup atau tanda-tanda masalah. Tapi, tiba-tiba tersedak oleh sosok berkerudung hitam dan dengan cepat menahannya, hingga dia tidak punya waktu berteriak. Dua sosok itu adalah Sera dan Angie.
Tepat ketika Biarwati itu hendak mengepalkan perutnya untuk meneriakkan peringatan pada teman-temannya, namun Sera mengambil transceiver yang ada di telinga Biarwati itu dan memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Angie berbisik pada Biarwati itu dan minta maaf jika sedikit menyakitinya. Mereka hanya ingin memberikan beberapa pertanyaan dan mengancam Biarwati itu jika coba-coba meninggikan suaranya. Tepat setelah itu, Biarwati itu menemukan tekanan di sekitar lehernya mengendur. Dia berpikir, apa ini? Apakah ini syaratnya untuk bicara? Tapi di lain sisi, kesetiaannya pada Dewi Leris membuatnya membangkang. Sehingga tekanan di sekitar leher Biarwati itu kembali memotong kalimatnya. Biarwati itu merasa kesadarannya semakin memudar. Ujung jari telunjuknya tampak ternoda merah. Ini adalah hal terakhir yang diingat Biarwati itu. Angie di sini mencoba beberapa baris dengan menirukan suara Biarwati yang tidak sadarkan diri. Lalu Angie bertanya, tidak bisakah Sera membuatnya mengatakan apapun yang mereka inginkan menggunakan Blood Dominion? Sera menoleh ke Biarwati yang sekarang memiliki tetes darah Sera di dahinya dan jarinya bengkok. Segera Biarwati itu berdiri dan dengan hormat yang tajam. Lebih tepatnya Biarwati itu sekarang dalam kendali Sera. Jadi apapun yang Sera perintahkan, dia akan menurut. Yang pertama, Sera memerintahkannya untuk memberitahukan apa yang dia ketahui tentang Leris, para rasul, dan faksi oposisi. Dan Sera mengingatkan Angie untuk memperhatikan waktu dan melakukan apa yang perlu dia lakukan. Angie merespon dengan bilang kalau dia akan memeriksa jaringan untuk melihat info yang Sera unggah. Tapi sebelum itu Angie ingin Sera menanyakan pada Biarwati itu cara menggunakan transceiver ini. Angie bertanya sambil memakai gadget yang disitanya dari Biarwati. Saat ini, di katedral besar diselimuti keributan, dengan orang-orang di kedua sisi berikade bingung ketika mereka melihat Colette dan para pahlawan benar-benar datang. Mereka berjalan melalui pintu besar yang menuju ke area bawah tanah. Kardinal Sai dan Kapten Cliff, keduanya dengan pedang di pinggang diapit Colette dan para pahlawan Deramis, mengikuti di belakang mereka. Ketika dia melewati Kardinal Marcel, Colette berdiri diam dan menutup matanya. Tempat itu menjadi sunyi. Cliff berteriak sesuai permintaan mereka. Orakel ada di sini. Jadi, Cliff meminta mereka melepaskan Sandra dari panti asuhan. Komandan dari penganut Leris yang bernama Uskup Agung Ricard mulai mencoba mendapatkan ketenangannya dan mencoba mengutarakan keterkejutannya. Tapi Colette tetap diam dan diganti Kardinal Sai. Ricard berkata, suatu kehormatan diberkati dengan kehadiran Kardinal Sai. Tapi sayangnya yang Ricard butuhkan hanya orakel dan pahlawan. Ricard tertawa terbahak-bahak. Ricard menanggapi permintaan Cliff tentang apakah mereka mendapatkan para Sandra atau tidak, itu tergantung keputusannya. Jadi, pertama-tama Ricard menyuruh pahlawan untuk menjatuhkan semua senjatanya dan yang tidak terkait mundur. Saya bertanya, apakah Ricard yakin akan melakukan ini? Ricard mengejek dengan berkata mereka bebas untuk mengatakan tidak. Hanya saja, jika mereka melakukannya, itu berarti orakel dan pahlawan yang dipilih oleh Melvina memutuskan untuk meninggalkan para Sandra yang hilang karena cinta untuk hidup mereka sendiri. Dan Ricard menyebut Dewi yang sebenarnya adalah Leris. Baik Sai maupun Cliff meringis, memahami bahwa situasi ini tidak dapat diselesaikan melalui diskusi. Toya berkata pada Sai untuk tidak khawatir, dia dan teman-temannya akan melindungi Colette. Setsuna yang dekat dengan Toya dan Miyabi dan Nana juga menambahkan kalau mereka tidak akan kalah dari orang bodoh seperti itu, meski tanpa senjata. Cliff menyaksikan tambah daya saat Colette berjalan maju.
dikelilingi oleh 4 pahlawan dengan 1 di setiap sisi. Ricard dengan tertawa menyambut Colette, namun seperti sebelumnya, Colette tetap diam dan tenang. Ricard mengira Colette tidak mau bicara dengannya, tapi Ricard memperingati pahlawan agar tidak melakukan hal bodoh. Tidak jika mereka menghargai kehidupan anak-anak itu. Setsuna menggertakkan giginya. Senang dengan pemandangan itu, Ricard mengangkat 1 jari untuk menekan tombol pada transceiver di telinganya. Ricard menginstruksikan pada rekan-rekannya bahwa dia berhasil menahan Colette dan pahlawan. Setelah Ricard selesai memberikan instruksi melalui transceiver, dia kembali menatap Colette. Ekspresi kosong ketidakpercayaan di wajah semua kesatria suci dan tentara di sekitarnya memberinya dorongan adrenalin. Pikiran Ricard dengan gembira bilang kehancuran kebodohan mereka menyembah dewi palsu. Namun tiba-tiba Ricard dikejutkan ketika transceiver di telinganya meledak. Telinga kirinya benar-benar kesakitan, sehingga dia menutupi telinganya dengan kedua tangannya dan berlutut. Ketika menyadari telinganya telah hancur, Ricard berteriak putus asa. Ricard bergegas melintasi tanah yang berlumuran darah meraih telinga yang terputus. Namun ada orang lain yang melakukannya sebelum dia. Ricard mendongak untuk melihat bawahan yang telah menerima perintah darinya beberapa saat yang lalu sekarang menatapnya. Di tangannya yang berlumuran darah adalah telinga dengan transceiver masih terpasang. Ricard menyuruh pria itu untuk mengembalikan miliknya, tapi Ricard terdiam ketika dia menyadari bahwa darah tidak hanya menetes dari tangan pria itu, tetapi juga dari dahinya. Matanya kosong dan tidak fokus, sedangkan gerakannya tersentak-sentak. Ricard benar-benar bingung. Lalu Ricard melihat sekeliling dan menemukan semua sekutunya menatapnya dengan tatapan yang sama. Darah menetes dari dahu mereka. Kemudian Ricard juga jadi seperti mereka. Tiba-tiba Sera pun muncul. Para pahlawan bergegas dengan gembira. Pujian di bibir mereka ketika para prajurit dan Marshal yang tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi hanya memandang dengan bingung. Jadi gini guys, ketika Ricard berbicara ke transceivernya, Sera sudah mulai menghancurkan pasukannya. Dia tiba-tiba muncul dari pintu masuk tangga spiral yang menuju ke ruang bawah tanah. Pada dasarnya, dari bagian belakang sisi penganut Elearis dan membuat pekerjaan singkat dari mereka. Tidak hanya Sera, Kelvin dan Evil tampak muncul begitu saja. Kelvin sangat senang semua berjalan dengan lancar. Kedatangan Kelvin membuat Marshal dan para kesatria menemukan diri mereka bingung sekali lagi. Marshal kemudian bertanya pada Kapten Cliff apa yang telah terjadi. Sebelum menjawab, Cliff tersenyum kecut. Cliff bilang tidak bisa menjelaskan ini sepenuhnya, tapi anggap ini adalah seberapa kuatnya petualang peringkat rank S. Marshal menjawab dia mengerti. Kemudian melalui jaringan NG melaporkan pada Kelvin bahwa dia sudah selesai menghilangkan pengintaian di tangga. Dia akan menggunakan transceivernya yang dia ambil untuk membuka jalan bagi mereka melalui lantai pertama. Jadi gini guys, dari sudut pandang Katedral Agung, Kelvin telah mengirim NG terlebih dahulu. NG telah menggunakan Uncontainable untuk menembus dinding dan langsung masuk ke dalam. Berdasarkan laporannya tentang tata letak interior, Kelvin telah memanggil Sera langsung ke tangga bawah tanah. Setelah itu, keduanya menguasai area dalam sekejap. Mereka menunggu Ricard untuk melaporkan kepada pasukan di lantai bawah bahwa dia memiliki Colette dan para pahlawan di tangan. Ketika dia selesai, Evil telah menembakkannya melalui salah satu jendela katedral. Sekarang mereka memiliki salah satu transceiver musuh. Jadi Kelvin akan mengambil peran membimbing tahanan turun. Menurut apa yang diketahui Sera dan NG, para sandera cukup tersebar. Jadi Kelvin mengajak mereka sedekat mungkin. Lalu melalui jaringan Sera menawarkan pada Kelvin untuk membuatkannya pasukan Hades atau kerangka.
Kelvin menyetujuinya. Kelvin berbalik ke arah Oracle yang masih belum mengatakan sepatah kata pun. Kelvin bilang ini akan menjadi pertarungan nyata pertama Colette. Jadi, Kelvin tegaskan untuk menggunakan apapun yang dia bisa. Colette mengangguk dan tersenyum sebagai tanggapan. Saat ini, orang-orang pemuja Dewi Aleris mendirikan kemah di lantai pertama katakombe Roh Pahlawan. Lantai itu memiliki langit-langit yang begitu tinggi sehingga mungkin seperti langit, sedangkan tanahnya adalah dataran rumput yang membentang sejauh mata memandang. Tempat itu juga adalah salah satu dari 2 lantai yang aman. Salah satu ketua faksi Aleris menerima pemberitahuan dari Ricard bahwa Colette dan pahlawan berhasil ditangkap dan mereka dikawal turun. Berita itu membuat mereka bergembira. Kemenangan mereka dipastikan saat target mereka memasuki ruang bawah tanah. Lebih tepatnya, rencana yang mereka kembangkan melibatkan penyebaran anak-anak sandera dan menahan mereka di lebih dari selusin lokasi. Semuanya di luar jangkauan kemampuan pemanggilan Oracle. Tiba-tiba, transceiver di telinganya berdengung. Seseorang melaporkan Oracle dan pahlawan sedang dalam perjalanan dan memintanya mengirim bala bantuan untuk meningkatkan pengawalan. Bagi ketua faksi Aleris, membagi pasukan ke atas adalah ide yang buruk. Namun bagaimanapun juga dia tetap mengirim bala bantuan. Dia kemudian membentuk tim dari kekuatan utama dan mengirim mereka menuju tangga spiral. Oracle dan pahlawan akhirnya muncul, dikelilingi oleh banyak sosok yang mengenakan jubah putih dan perak. Namun, karena luasnya lantai ini, masih ada jarak yang cukup jauh antara tangga dan perkemahan faksi Aleris. Ketua dari faksi itu tertawa dengan kedatangan mereka dengan jumlah seperti itu. Tapi dia bingung, bala bantuan yang dia kirim tidak dengan mereka. Dengan pengaturan waktu yang sangat tepat, transceiver ketua dari faksi itu berdengung sekali lagi, memberitahukan padanya bahwa ketegangan meningkat di garis depan, jadi bala bantuannya diperintahkan di atas. Setelah menerima laporan ketua dari faksi itu pun mengerti. Mungkin melihat Oracle yang sangat terobsesi dengannya berada tepat di depan matanya telah menyebabkan dia menjadi ceroboh. Setelah apa yang terasa sepertinya selamanya, kelompok Oracle mencapai camp mereka. Ketua dari faksi itu menyambut kedatangan Colette dan pahlawan. Meskipun dia memuji keberanian Colette datang ke sini tanpa mempedulikan bahayanya, ketua dari faksi itu memerentangkan tangannya dengan bangga, menunjuk ke arah sejumlah besar pengikut Aleris yang berkumpul di belakangnya. Dia kemudian menatap Oracle untuk melihat apa reaksinya. Namun, Colette tampak sama sekali tidak tertarik. Terlebih lagi, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bertanya kepada salah satu pengawalnya apakah ini cukup, dengan suara lembut. Pria itu menjawab sedikit lagi. Ketua dari faksi Aleris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan mata terbelalak, dia bertanya, apakah Oracle memahami situasi yang dihadapi? Setiap kata yang keluar dari mulut Colette sekarang mempengaruhi nasib Sandra yang malang dan hilang. Colette menjawab dengan desaan sedih, lalu mengungkapkan kalau nama ketua dari faksi Aleris adalah Kaiser. Tentunya Kaiser tidak pernah membayangkan Colette tahu namanya. Namun, cara bicara Colette yang tampak tidak berkarakter membuat Kaiser merasa dihina. Ketika mereka masih bicara, pria dari pengawal militer yang telah berbicara dengan Colette sebelumnya mengabaikan Kaiser dan memanggil Oracle dengan nama dan tanpa kehormatan. Ini melemparkan Kaiser ke dalam kebingungan yang lebih besar. Dia memberitahu Colette bahwa ini sudah cukup. Semua orang sekarang sudah aman. Dalam sekejap, Colette berada di atas bahu sebuah boneka beruang. Kaiser berpikir apakah ini kemampuan pemanggil Colette. Tapi dia belum pernah mendengar yang ini. Tidak hanya itu, sebuah tali telah melekat pada masing-masing anggota tubuh kesatria. Tapi sayangnya, penganut Aleris terlalu bingung untuk menyadarinya. Colette menoleh ke pria di sisinya, meminta agar membiarkan Kaiser tetap hidup. Namun di sini Colette memanggil pria itu dengan sebutan kakak tersayang.
Pria itu menjawab terserah apa yang dia inginkan, sambil membuka jubahnya dan mengungkapkan bahwa dia adalah Kelvin. Tentu saja Kaiser langsung mengenalinya, sementara Colette menggerakkan 10 jarinya. Semua kesatria mengarah moncong mereka ke orang-orang percaya Laris. Kaiser mengingatkan Colette tentang para sandera, tapi Kelvin segera menjawab mereka sudah aman sekarang. Kaiser lalu mencoba menghubungi setiap kelompoknya menjaga para sandera dengan menggunakan transceivernya, namun tidak ada jawaban. Kaiser mulai panik. Kaiser bilang Kelvin pembohong, karena bagi Kaiser tidak mungkin mereka bisa menemukan para sandera di tempat yang sangat luas ini. Kelvin menjawab bagi rekan-rekannya melakukan itu hanya seperti jalan-jalan. Kaiser bergetar hebat dengan kemarahan, kebingungan, dan yang terpenting, teror. Lalu Kaiser menebak kalau yang bersama Kelvin sebenarnya juga bukan Oracle. Setelah ketahuan, sosok Colette menjadi kabur saat penampilannya berubah menjadi Sutola. Kaiser tidak punya kata-kata lagi. Tepat pada saat itu, transceivernya berdengung. Kaiser yang menyadarinya langsung merespon. Kaiser menganggap itu adalah rekannya dan langsung meneriakkan perintah untuk membunuh semua sandera. Untuk sesaat, kegembiraan menyapu dirinya. Tapi kegembiraan berubah menjadi kebingungan lagi ketika suara di transceiver berubah menjadi suara orang lain. Kelvin bilang Kaiser sebenarnya sedang diuji. Jika Kaiser tidak benar-benar berencana untuk melukai para sandera, semuanya akan selesai. Bahkan Sutola juga menarik apa yang dia katakan sebelumnya. Dari posisinya di belakang, Nana berbalik saat suara tembakan terdengar. Ketika keheningan kembali, tidak ada satupun pengikut Laris yang masih hidup. Tapi ini semua masih belum berakhir. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam